gue lihat di sana tuh begitu. Terus satu lagi tuh robot. Ya udah gue bilang robotnya aja, ada robot dia bingung, "Pap, gue mau ngonten tapi gue bingung, gue main robot sama coding." Dia bilang gitu. Ya udah gue bilang, "Kayak gimana kalau robotnya itu dikasih nyawa," gue bilang gitu ya, "dikasih suara. Jadi lo voice over di robotnya. Lo mainkan itu dan lo bervoice over di situ." Wah, dia terima kasih banget sama gue. Ada Sonic Robotik daerah Bekasi. Dia terima kasih banget sama, "Oh iya Pap, ternyata memang beda ya Pap, daripada lu cuma jalan-jalan." Iya, ada cerita yang lo bawakan. Ya gue bilang kayak film Thomas, Tayo dan sebagainya itu kan sebenarnya mobil yang dikasih suara doang. Jadi dibuat hidup seperti itu, gue bilang gitu ya. Nah ini juga lu kan ada robot, robotnya udah ada barangnya, lu bisa mainin juga tuh robot. Ya tuh tinggal bikin ceritanya aja, terus lo bikin di situ ada beberapa karakter, anaknya dia dua, dia mainin di situ. Jadi, gue bilang gitu. Sebenarnya masih banyak diakalin, bisa diakalin macam-macam untuk konten ya teman-teman ya. Kalau untuk pertama doang mungkin foto juga nggak apa-apa, berbentuk foto juga nggak apa-apa, tambahin quotes-nya di situ. Terus kalau lo memang bisa tampil di depan kamera ya monggo gitu. Ada juga beberapa tips yang mungkin juga tip-tip receh atau mungkin lo bisa masak, untuk cewek bisa masak ya silakan. Untuk cowok juga mungkin, outfit segala macem banyak lah yang dipakai di situ. Cuma gue nyaranin sih kalau kita belum jadi siapa-siapa, nggak usah vlog ya gitu. Lo siapa? Gue selalu bilang sama sama temen gue gitu. Lo siapa bikin vlog gitu? Orang nggak ngelihat itu. Kalau lo belum jadi seseorang, ya makan waktunya bahkan lama karena lo harus harus orang harus lihat itu. Dan kalau gue bilang dengan konsep vlog itu, kalau untuk yang public figure udah aman sih kalau gue bilang, masih ditonton sama orang. Tapi kalau lo yang belum siap-siapnya, lo kasih dulu bikin konsep, video, entah itu apa, komedi, storytelling kah, atau memang quotes, atau memang kata-kata bijak, atau mungkin kepelajaran yang memang lo sukai. Kalau gue matematik ya, mungkin lo bahasa segala macem. Kayak kemarin gue bilang pas gue kemarin kebetulan lagi takjiah di daerah Serang di kampung gue. Jadi anaknya sepupu gue ini eh, apa sih ponakan nih, ponakan juga jatuhnya. Dia tuh anaknya dia baru lulus dari apa namanya pendidikan bahasa Arab. Terus gue bilang gini, dia maunya tuh mau kerja jauh nggak dikasih sama bapaknya nih si ponakan gue ini, nggak dikasih sama dia kerja di luar Serang tuh nggak dikasih sama dia. Gue bilang ya udah untuk saat ini begitu lo nungguin pekerjaan, lo bikin konten aja tentang bahasa Arab. Taruhlah di sosmed-sosmed yang memang 1 menitan ya, nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, setengah menit atau 1 menit, lo bikin itu, gue bilang gitu. Bikin itu, kalau lo terkenal di situ dulu-duluan aja, gue bilang, mana yang lebih dulu, lo mau terkenal begitu lo ngajar off air-nya, atau mungkin begitu di online-nya lo bisa terkenal duluan, lebih bagus lagi, gue bilang. Jadi begitu lo nanti mau ngajar di mana-mana, lo diterima pasti, karena itu CV-nya, kalau gue bilang, jatuhnya memang etalase kita sih untuk video ini ya, untuk video itu etalase. Makanya gue bilang, gue beberapa, gue selalu bilang jangan mencela, caci maki segala macam. Konsepnya ya, nggak jangan jangan marah-marah ke orang gitu segala macam ya. Jangan, kalau gue bilang hindari dengan UU ITE yang memang agak fleksibel, kita harus lebih fleksibel juga untuk menghadapi UU ITE ini. Gitu. Jadi kalau mau ngonten itu nggak usah yang marah-marah, nggak usah yang kata-kata sumpah serapah segala macam. Ada memang yang gitu. Cuma kan nanti untuk brand kayak brand besar gitu, dia kan jaga image-nya, lo nggak agak mungkin tidak terpakai ya. Kalau untuk blow up bisa aja kayak kayak CEO, konten yang CEO itu kan nge-blow up dia, nge-blow up banget dan lucu, dan gue nggak tahu sampai berapa lama dia bisa bertahan begitu. Tapi endorse masuk, karena dia nggak blow up, dia dia jual mimpi gitu. Gue bilang tapi ya konsep, itu adalah konsep, gue menghargai itu. Jual mimpi dan memang akhirnya orang suka dengan itu. Gitu, walaupun ada ngomong ngaco segala macam, konsepnya dia begitu. Jadi begitu memang yang penting lu sekarang pertama awal-awalnya dulu lo tidak gugup di depan kamera, lo tidak grogi di depan kamera. Lo sudah terbiasa dengan kamera, apapun itu lo upload aja karena itu merupakan jejak digital lu gitu. Dari lo nggak bisa apa-apa sampai lo ada progresnya tuh kelihatan. Lo yang bakal nilai sendiri progres lo tuh kelihatan. Gue kurangnya di sini lagi juga buat review sih sebenarnya. Begitu lo ada bikin itu, udah diposting, lo review, masih ada yang kurang gak nih gue buat lebih baik dan lebih baik lagi kalau gue bilang ya. Yang penting adalah sekarang mulai dulu. Dan yang kedua yang gue bilang adalah jangan tunggu alat lo maksimal, tapi maksimalkan alat lo. Maksimalkan apa yang ada. Lo cuma punya
handphone nanggung nih, handphone kentang, belum punya mic, ya udah pakai aja, mungkin agak dideketin handphone nanggung, tapi kasih aja tuh sama si lighting. Lighting juga cuma beli 40.000 gitu, nggak mahal, sekarang mah udah pakai tripodnya kok, yang apa namanya, yang circle ini, yang bundar ini, lighting bundar cuma 40.000. Itu kalau gue bilang bukannya hambur-hamburin duit ya, investasi. Kalau lu ada, lu tinggal beli mic-nya. Banyak beberapa mic, nanti gue akan bahas beberapa mic di video gue yang memang kita rekomendasiin. Itu ada beberapa mic dan lo bisa cari sesuai budget lah. Mic itu di bawah cepet, Lightning 40.000, cuma 140.000. Kalau memang belum ada, lo belum bisa beli, ya udah. Kalau masalah lighting berarti lo main outdoor aja siang. Siang main outdoor, begitu cahaya matahari, bagus segala macam. Nah udah. Terus mungkin kalau belum dapat mic ya agak dikerasin ngomongnya. Malu sih, tapi itu memang memang yang harus lo lewati gitu, fase-fase yang harus lo lewati gitu. Kan mungkin juga lo bakal syuting di depan banyak orang, mungkin lo pilih yang outdoor segala macam. Nah itu fase-fase yang lo harus lewati. Awal-awal malu, awal-awal risih, iya. Udah gitu ngeliat video lo juga awal-awal pasti jijik. Semua orang yang gue tanyain begitu ngeliat video pertamanya itu jijik mereka. Emang ih apaan sih gitu. Ya tapi itu adalah perjalanan perjalanan karir lu gitu. Begitu lo jijik ngeliat video lo sendiri awal-awal mungkin belum punya konsep segala macam. Ya sudah, kalau gue bilang nikmati saja dan nggak apa-apa jadi etalase di situ. Orang mau ngejek ya memang perjalanan lo dulu di situ. Gue salahnya adalah menghapus video awal-awal gue tuh sampai 3.000 video gue hapus video awal-awal gue apapun, aduh gue bilang gue pikir karena ada kuota di Instagramnya, ada kuota lu cuma sampai ngupload sampai sekian apa namanya video dengan ukuran berapa giga segala macam. Nah gue pikir begitu, ternyata kan nggak ada. Nah itu yang gue sesal juga, tapi ya sudahlah, udah memang perjalanannya harus begitu ya gue cuma ya sudahlah gue bilang gitu. Sampai akhirnya gue juga awal-awal tuh jijik dan gue juga awal-awal yang jadi pro dan kontra adalah anak sama istri gue di rumah. Mereka bertanya, ngapain sih Pap bikin video nggak jelas? Gue cuma bilang begini, doain aja, mudah-mudahan gue bisa jadi brand ambassador. Ya jadi brand ambassador 8 tahun kemudian, walaupun memang obat kuat. Manajer gue ngedapetinnya begitu. 2 kali brand ambassador obat kuat, tapi nggak lama masuk juga itu apa namanya funding untuk BMH, Baitul Mal Hidayatullah. Dia masuk sampai alhamdulillah sekarang nih 2025, dari 2022 sudah 3 tahun nggak terasa. Nah itu jadi brand ambasadornya juga gue di situ. Karena memang akhirnya ada yang sesuatu yang bisa gue jual konsep di situ gitu. Nanti kita akan ngomong konsep di video selanjutnya ya. Konsepnya bagaimana. Nah ini yang jelas untuk video awal ini, konten you awal ini, itu gue cuma mau ngajak konten you gitu. Lo bisa pakai teori amati, tiru, modifikasi, ATM. Atau lo punya 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 apa namanya punya skrip sendiri, punya tema sendiri yang ada di otak lo, itu lo pakai juga apapun itu. Terus yang kedua adalah yang tadi gue bilang, jangan nunggu alat maksimal tapi maksimalkan alat yang ada. Terus yang ketiga, yang keempat adalah lo harus bisa ngedit nih. Belajar ngedit mulai sekarang. InShoot itu recommended banget dari gue. Untuk ngehilangin watermarknya lo bisa nonton iklan dulu atau memang bisa berbayar di InShoot. Karena dia nggak terlalu berat untuk aplikasinya, nggak terlalu berat dan itu sudah untuk pemula ya gue bilang sih udah cukup lah ya. Nggak banyak yang ribet juga dan dari situ, nah itu lo pelajari itu 4 hal itu yang memang lo pegang. Bikinlah video 1 hari itu minimal 7 aja, 7 video. Kalau memang durasi singkat setengah menit doang, 2 jam juga kelar gitu loh, 1 jam 2 jam juga kelar. Buat stok di hari-hari berikutnya gitu. Bikin stok itu tiap hari, usahakan upload dan itu udah jadi kayak kewajiban lo tuh. Udah sampai edik banget, gue tuh pernah sampai belum ngupload hari itu, gue nggak bisa keluar rumah selain nganterin anak sekolah ya. Ada janji atau ada apa, gue harus harus upload dulu 1 video. Gitu, kalau udah upload udah aman, karena artinya hari itu lo sudah ada kegiatan, dibaca sama netizen, dibaca sama si aplikasi nih, gitu. Nah di situ bikin, upload, dan continue dan konsisten. Naik turun pasti, pasti ada naik turun. Kayak teman gue Pak Iam itu naik turun. Pap, gue belum bikin apa namanya, belum bikin video hari ini. Ya akhirnya karena didiemin aja sampai 3 bulan, udah jadinya ya udah malas lagi. Bahkan di Facebook kemarin jam tayangnya jadi turun karena kan dihitung per rata-rata per harinya tuh.
Nah gitu, jadi ketika lo nggak ngonten karena Facebook Group segala macam, ya mereka juga hitungannya profesional. Kalau emang, eee, dibagi harinya pasti berkurang, sementara tidak ada stok video masuk dan itu, apa namanya, waktu rata-rata menontonnya kan dibagi per harinya. Akhirnya dia nggak ngupload selama berapa minggu, ya jadinya, berkurang untuk, untuk traffic-nya itu ada perhitungan traffic-nya berkurang. Nah itu yang memang, konsistensinya aja, terus masalah materi, videonya ya ikuti aja dulu, sampai mana lu kenyamanannya lu, skill lu tuh di mana, ya udah. Itu adalah skill lu tapi lu harus paksain gitu. Kalau kuncinya cuma dipaksain doang sih, paksain paksain bahwa ini bisa menghasilkan sesuatu, iya. Gue sudah ada di situ dan umur gue udah juga udah gocap ya, di sekitar umur kurang 14 tahun yang lalu, kurang 11 tahun yang lalu berarti, 39 umur gue, 40 gitu, udah, 40 tahun gue, eee, baru mulai itu 40 tahun dan tidak ada kata terlambat kalau gue bilang. Dan gue waktu cepat dan lambatnya memang ya udah itu mah ketentuannya Allah ya, maksud gue ya, memang udah qadarullah begitu. Gue butuh waktu 8 tahun. Tapi orang-orang tahu bahwa itu dari konsistensi gue, dari kerja keras gue, akhirnya menjadikan sesuatu. Untuk setelah ini kita akan bahas tentang, viral dan segala macamnya. Gue nggak tahu deh, pokoknya seomong-omongannya gue aja. Kita selesaikan dulu sesi satu ini, kita akan berjumpa lagi dengan sesi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.